Di luar sana, terbentang ruang yang luas tak bertepi. Bintang-bintang bersinar, galaksi-galaksi berputar. Dan setiap detiknya, alam semesta terus mengembang. Tapi, bagaimana semua ini bermula? Dalam ilmu sains, kita mengenal teori Big Bang. Namun jauh sebelum manusia memahami konsep ledakan dahsyat itu, Al-Quran telah memberi petunjuk tentang asal mula penciptaan yang agung. 14 abad yang lalu, dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya?" KS Al-Anbiya 30. Ayat ini menggambarkan bahwa langit dan bumi, segala unsur di alam semesta, pada awalnya adalah satu kesatuan. Kemudian terjadilah proses pemisahan, sebuah ledakan atau pemekaran, yang dalam ilmu modern dikenal sebagai Big Bang. Lalu bagaimana alam semesta terbentuk setelahnya? Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah menyebutkan bahwa langit dulunya berupa dukhan asap. Kemudian dia menuju penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." QS Fussilat 11. Kata dukhan dalam bahasa Arab menggambarkan gas atau kabut panas, mirip dengan kondisi alam semesta awal setelah Big Bang, penuh dengan gas, debu kosmik, dan partikel energi tinggi. Lalu langit dibentuk, dan bintang-bintang pun mulai tercipta. Di antara ciptaan paling sempurna adalah bumi, tempat kita berpijak dan hidup. Allah berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju langit dan menjadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu." QS Al-Baqarah 29. Bumi tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan teratur. Dengan kadar gravitasi yang pas, jarak sempurna dari matahari, dan sistem kehidupan yang kompleks. Semuanya diciptakan bukan secara kebetulan, tapi dengan ilmu dan kehendak Tuhan. Tahukah kamu bahwa alam semesta terus meluas? Dalam QS Az-Zariyat ayat 47, Allah menyatakan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." QS Az-Zariyat 47. Baru di abad ke-20, para ilmuwan seperti Edwin Hubble membuktikan bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh, bahwa alam semesta memang mengembang, persis seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan bukan hanya penciptaan awal, Al-Quran juga menyebut keteraturan gerakan benda langit. Matahari berjalan pada tempat edarnya. Bulan pun kami tetapkan manzilah-manzilah. Matahari tidak akan mendahului bulan, dan malam tidak akan mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. QS Yasin 38-40. Semuanya tunduk pada sistem. Tak satu pun planet melenceng dari jalurnya, karena seluruh jagat raya berjalan dalam aturan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di tengah-tengah keluasan semesta itu, diciptakanlah manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. QS Al-Mu'minun 12. Manusia, makhluk kecil di tengah semesta raksasa, namun diberi akal, hati, dan tanggung jawab. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk merenung dan mengenali siapa penciptanya. Alam semesta bukan hanya pemandangan indah, ia adalah tanda kebesaran dan keagungan pencipta. Dalam QS Ali Imran ayat 190 disebutkan, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." QS Ali Imran 190. Maka renungilah betapa kecilnya kita dan betapa agungnya Dia, Tuhan yang menciptakan langit, bintang-bintang, dan juga hati kita
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tulis di komentar, topik apa lagi yang kamu ingin kami bahas dari sudut pandang Al-Quran. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.